Semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Baik, langsung saja webinar online kali ini mengusung tema urgensi kebijakan posyandu dalam memberikan pelayanan 6 bidang SPM di desa. Nah, mungkin ada teman-teman yang masih belum paham dan apa itu pelayanan 6 bidang yang dimaksud pelayanan 6 bidang SPM di desa itu bisa kita langsung tanyakan kepada Bapak Agung yang selaku senior kita, teman-teman. Baik, sebelum memulai acara, perkenalan saya seperti biasanya Yusuf selaku host pada pagi hari ini yang akan menemani Bapak Ibu peserta webinar online. Baik, langsung saja bisa dimulai pemaparan oleh Bapak Agung. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat kepada PLT, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang. Yang kami hormati juga kepada Kepala Bidang yang hadir kali ini. Mas Ucup bocor ya Kak, iya. Dan Bapak Ibu yang hadir di Zoom kali ini. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul ya, dalam acara setiap hari Jumat ya Pak Ucup ya, Pak Yusuf ya, terkait dengan kentang pedas. Nah, sekarang terkait dengan pada hari ini kita akan membahas tema terkait dengan urgensi kebijakan posyandu dalam memberikan pelayanan 6 bidang SPM di desa, di mana kebijakan ini merupakan kebijakan yang mungkin baru nih kemarin terbit dari Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kebijakan posyandu, di mana dengan adanya terbitnya Permendagri nomor 13 tahun 2024 terkait dengan pos pelayanan terpadu, dan ada beberapa yang mungkin nanti saya sampaikan dalam materi kali ini. Mohon izin untuk share screen. Ya, Pak. Ya. Nah, urgensi kebijakan posyandu dalam memberikan pelayanan 6 bidang SPM di desa. Nah, dasar hukumnya sebelum kita memasuki bagaimana sih penyelenggaraan posyandu di tahun 2024, kita harus mengetahui bahwasanya Kemendagri selaku koordinator dalam kelembagaan penyelenggaraan posyandu di tahun ini sudah mengeluarkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa, yang ini menggantikan atau melakukan revisi ya, terkait dengan undang-undang yang lama 6 tahun 2014. Kemudian juga kita pahami juga bahwasanya adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya, terkait dengan pemerintahan desa. Kemudian tak lupa kita juga harus memahami terkait dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Kemudian, nah ini yang terbaru yang kemarin baru dikeluarkan oleh Permendagri tanggal 17 September tahun 2024 adalah Permendagri nomor 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu, di mana pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan kelompok kerja operasional Pembinaan Posyandu atau Pokjanal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu, serta ketentuan pasal 7 ayat 4 Permendag 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa tersebut dicabut dan tidak berlaku. Jadi dua peraturan ini dan satu pasal di pasal 7 ayat 4 ini semuanya dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku. Jadi nanti kita akan simak apa sih yang berbeda dari Permendagri nomor 13 tahun 2024 ini. Nah, dalam hal ini, prioritas bidang kesehatan pada saat ini di tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satunya adalah penguatan jejaring layanan primer, ya, yang kita ketahui bahwasanya ya ada 5 ya yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah sarana dan prasarana puskesmas sesuai dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. Kemudian adanya yang B adalah sarana prasarana posyandu dan kemudian pengadaan obat dan lain sebagainya. Ini untuk yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Kemudian juga di sini juga ada penguatan sumber daya kesehatan, di mana ini di dalamnya juga ada terkait dengan peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu yang mungkin selama ini masih menjadi apa ya pokok bahasan terkait dengan penyelenggaraan ILP. Nah, kemudian pemerintah kabupaten atau kota menganggarkan dukungan terhadap prioritas nasional terkait APBD kabupaten atau kota tahun 2025 antara lain yaitu daerah harus memanfaatkan LMS dalam pembelajaran digital. Kemudian yang kedua adalah sistem informasi desa harus sudah berbasis Prodeskel atau FDeskel yang sudah terintegrasi dengan SIPD. Ini nanti yang di tahun 2025. Kemudian desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerjasama desa. Kemudian eh, desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintah desa yang berbasis digital. Nah, ini di tahun 2025 ini sudah dilakukan. Kemudian desa yang telah tertib administrasi terkait dengan pengelolaan aset desa. Jadi pengelolaan aset desa juga nanti menjadi prioritas nih dalam penganggaran dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas nasional. Kemudian yang G adalah kabupaten atau kota yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital. Kemudian yang H adalah yang kita bahas ini adalah kabupaten atau kota yang ditingkatkan kapasitas kader posyandu dalam implementasi 6 SPM. 6 SPM apa saja nanti kita akan bahas di materi di slide selanjutnya. Kemudian dukungan terhadap upaya gerakan keluarga sehat dan tanggap tangguh bencana dilakukan melalui program pos pelayanan terpadu di tingkat desa atau kelurahan. Salah satunya dengan kegiatan apa? Yaitu pengadaan alat kesehatan dasar. Yang ini sudah dipenuhi ya, oleh Kementerian Kesehatan yang di setiap posyandu sudah ada antropometri, yaitu berupa timbangan digital untuk ibu dan anak, kemudian termometer, dan mungkin yang masih menjadi polemik juga di saat ini adalah insentif bagi kader posyandu, ya, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada angka penutupan angka kematian bayi, angka kematian ibu, melahirkan dan nifas, kemudian NKBS, kemudian peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap tangguh bencana di rumah tangga, serta peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat. Nah, dalam hal ini terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 yang sudah direvisi di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, hal ini dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, di mana Posyandu merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang sudah bertransformasi menjadi wadah partisipasi masyarakat dan sudah menjadi mitra dari pemerintah desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga nanti meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di desa ataupun di kelurahan. Jadi nanti posyandu tidak hanya melayani di bidang kesehatan nih Bapak Ibu, tetapi juga bergerak di 6 bidang SPM, baik itu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial, di mana hal ini sudah diatur dalam PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Permendag dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Ya, standar pelayanan minimal pemerintah desa yang harus dilakukan melalui penguatan posyandu sebagai langkah sebagai berikut. Misalkan, satu yaitu adalah optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung posyandu sebagai bagian dari LKD, di mana perannya ada tiga, yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Kemudian tak lupa juga kita perlu menyelaraskan program, kegiatan, dan subkegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 bidang standar pelayanan minimal, baik itu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Dengan adanya tagging di tematik pembangunan sebagaimana tercantum di SIPDRI di
sipj@kemendagri.id pemutahiran data. Kemudian tidak lupa juga yaitu memberikan dukungan operasional, insentif, dan peningkatan kapasitas serta sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undang. Jadi di sini karena ini masih baru lahir gitu untuk Permendagri-nya, jadi nanti mungkin bisa berproses untuk kedepannya bagaimana terkait dengan pelaksanaan posyandu di tahun 2020. Kemudian kita juga perlu pahami bahwasanya pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, di mana pengaturan desa berfungsi untuk salah satunya adalah mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama, di mana dalam hal ini memperkuat masyarakat desa sebagai subjek, kalau dulu sebagai objek. Dan desa diberikan kewenangan, baik itu di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya Posyandu masuk dalam pelaksanaan pembangunan desa dan juga di pemberdayaan masyarakat. Sebagai konsekuensinya, pelaksanaan kewenangan tersebut, maka desa berhak mendapatkan sumber pembiayaan dari negara dalam bentuk dana desa untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa. Posyandu memberikan pelayanan 6 bidang SDM apa saja, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibum Linmas, serta sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan negara, untuk mencapai tujuan negara, yaitu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di mana kita juga paham bahwasanya ada kewenangan lokal berskala desa, kewenangan desa itu kan ada beberapa. Salah satunya adalah kewenangan lokal berskala desa, di mana di dalamnya adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang dijalankan oleh desa, ataupun karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat. Salah satunya adalah Posyandu, di mana peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 menyebutkan adalah lembaga kemasyarakatan desa di pasal 150 ayat 1 meliputi pos pelayanan terpadu. Untuk selanjutnya adalah Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa memiliki tugas adalah melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Dan hal ini ada fungsi daripada itu, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi, kemudian menanamkan dan mengukur rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kualitas hingga sampai meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, hal ini mendasari adanya Posyandu yang di era transformasi pelayanan primer kali ini. Nah, strateginya seperti apa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan SPM ini adalah menyatukan persepsi terlebih dahulu terkait dengan peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan Posyandu. Dan hal ini bahwasanya kalau Posyandu dulu sebagai UKBM yaitu upaya kesehatan berbasis masyarakat, tetapi sekarang Posyandu sebagai salah satu mitra desa baik itu dari perencanaan hingga nanti pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kemudian jangan lupa juga perlu adanya pengembangan pelayanan. Jadi tidak hanya Posyandu melayani di bidang kesehatan saja, tapi nanti bisa ke sosial, Trantibum Linmas dan lain sebagainya. Dan tak lupa juga kapasitas pengurus dan kader juga perlu ditingkatkan, karena sekarang kader itu perlu memiliki 25 keterampilan dasar dan itu perlu adanya peningkatan kapasitas. Di samping penguatan kapasitas juga perlu adanya penguatan sarana prasarana yang saat ini sudah ada beberapa dari pusat yang memberikan bantuan terkait antropometri dan peralatan lainnya yang nanti mungkin akan dipenuhi di tahun 2025. Serta tidak lupa adalah penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan yang dahulu itu ada namanya Pokjana, tapi sekarang adalah diganti menjadi TP, yaitu tim pembina. Kemudian adalah pemantapan koordinasi kebijakan dan pembinaan, dan ini harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya dilakukan satu kali, mungkin secara berkala. Kemudian tak lupa juga perlu adanya penguatan pendanaan, baik itu nanti dari pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten maupun tingkat desa. Nah, ini jumlah desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sesuai dengan Permendagri nomor 100.1.1 strip 6117 tahun 2022 ada 83.763, di mana jumlah
kecamatannya ada 7.277 dan jumlah desanya 75.265. Nah, ini sebaran jumlah posyandu ya Bapak Ibu di seluruh Indonesia, di mana ada jumlah posyandu total yaitu 213.670. Di Jawa Timur 46.890 dan di Kabupaten Lumajang yaitu sekitar 1.305 posyandu. Kemudian apa keterkaitan SPM dengan IPM? Bahwasanya hasil pengukuran korelasi antara jumlah posyandu di suatu provinsi atau kabupaten dan IPM menunjukkan adanya korelasi yang positif dan relasi kuat ya. Jadi dengan adanya jumlah posyandu di suatu daerah itu akan mendukung adanya kesejahteraan masyarakat. Jadi apabila posyandunya itu memiliki apa ya sesuatu yang bagus atau itu bisa menjadi mitra yang baik bagi pemerintah desa, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Kemudian ada beberapa hal yang baru terkait dengan tugas dan fungsi posyandu, di mana sekarang tugas posyandu adalah sebagai memiliki tugas yaitu membantu kepala desa atau lurah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa atau kelurahan. Kemudian tugas posyandu dilaksanakan melalui 6 SPM tadi, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Fungsinya apa sekarang posyandu? Yaitu menyampaikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, ya karena sebagai salah satu fungsi dari LKD. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa atau kelurahan kepada masyarakat desa atau kelurahan, yang mungkin di Kabupaten Lumajang itu sudah dilakukan melalui Posyandu Gerbama Siaga. Kemudian penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif. Jadi kader sekarang juga bisa menjadi mitra Bapak Ibu semuanya dalam proses perencanaan pembangunan yang ada di desa. Kemudian menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat. Kemudian peningkatan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, kedudukan posyandu adalah kedudukannya berada di desa atau kelurahan setempat, di mana posyandu dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan kelurahan. Dan sekarang pembentukan posyandu disertai atau diikuti dengan pemberian nomor registrasi yang ditetapkan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa. Yang ini masih berproses nanti, Bapak Ibu. Kemudian kepengurusan posyandu yang saat ini menurut pasal 7 di Permendagri yang terbaru itu memenuhi yaitu ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kepengurusan ini dimaksud pada ayat 1 berasal dari masyarakat desa atau kelurahan setempat dengan kriteria memiliki pengetahuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Yang kedua adalah dipilih dari dan oleh masyarakat dan diketahui oleh tim pembina posyandu. Kalau dulu namanya Pokjanal, tetapi sekarang namanya tim pembina posyandu. Kemudian bersedia dan mampu bekerja sama dengan masyarakat. Kemudian bisa membaca dan menulis huruf Latin, berdomisili di desa atau kelurahan tersebut. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian pengurus dari masyarakat desa atau kelurahan setempat dengan kriteria adalah memiliki pengetahuan dan sebagainya yang tadi yang saya sebutkan. Ini tugas kader. Tugas pengurus apa sih? Nah, tugas pengurus adalah menyusun dan pengumuman kegiatan kepada pemerintah desa. Jadi seperti bikin RAP-nya gitu. Kemudian melaksanakan program kegiatan dan subkegiatan posyandu. Kemudian melakukan koordinasi dengan tim pembina posyandu di tingkat desa dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan berdasarkan SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada kepala desa. Jadi ada laporannya terkait dengan pelaksanaan posyandu selama 1 tahun. Kemudian tugas kader. Tugas kadernya ada 5 sekarang di Bapak Ibu, yaitu adalah melaksanakan pelayanan sesuai dengan bidang layanannya, yaitu 6 SPM tadi. Kemudian mempersiapkan tempat pelaksanaan posyandu, melakukan pendataan dan identifikasi pelayanan posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal tadi, kemudian melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait dengan KIE sesuai dengan SPM tadi,
dan mengkompilasi kegiatan pelayanan posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan posyandu kepada pengurus. Jadi semuanya bisa dikompilasi. Apa saja kegiatan di bulan Januari hingga Desember, kemudian disusun laporan dan itu dilaporkan kepada pengurus. Jadi pengurus dapat diberikan insentif kalau yang sekarang berdasarkan Permendagri 17 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kader diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ini masih proses yang terkait dengan regulasi ini dan nantinya mungkin ada regulasi atau kebijakan yang mendukung adanya Permendagri tersebut. Nah, sekarang syarat pembentukan posyandu itu ada 4 nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa. Kemudian memiliki kepengurusan tetap, memiliki sekretariat, tempat pelayanan dan sarana pendukung lainnya yang bersifat tetap dan tidak berafiliasi dengan partai politik. Kemudian sekretariat, tempat pelayanan dan sarana merupakan aset desa kelurahan di mana dalam hal pemerintah desa atau kelurahan tidak memiliki sekretariat tempat pelayanan secara pendukung dapat menggunakan fasilitas lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian kepengurusan posyandu saat ini adalah terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang. Dan yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu pengurus berasal dari kriterianya apa saja, yaitu memiliki pengetahuan, pembangunan, kemudian dipilih dari dan oleh masyarakat, dan diketahui oleh tim pembina posyandu, bersedia dan mampu bekerja sama dengan masyarakat, bisa membaca dan menulis, berdomisili di desa, serta sehat jasmani dan rohani. Tim pembina, tim pembina posyandu itu ada dari pusat, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, atau desa atau kelurahan yang dulu dengan nama Pokjanal Posyandu. Di tingkat kecamatan Pokjanal, kalau di tingkat desa namanya Pokja Posyandu. Tapi sekarang sudah menjadi tim pembina posyandu. Apa tugas tim pembina posyandu? Yaitu memberikan arahan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan tim pembina posyandu. Kemudian mengkoordinasikan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh posyandu. Kemudian melakukan pendampingan kepada pengurus dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader, serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan posyandu. Nah, dalam upaya yang telah tadi saya sampaikan untuk memperkuat transformasi posyandu dengan pelayanan 6 bidang ini, Kemendagri sudah juga mengeluarkan yaitu keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 400/51/3703 terkait dengan pembinaan dan sinergitas posyandu. Kemudian juga ada terkait dengan keputusan keputusan Menteri Dalam Negerinya tahun 2024 tentang tim pembina posyandu. Jadi di sini sudah ada di dalamnya bagaimana proses pembentukan tim pembina sampai dengan strukturnya. Kemudian 2024 juga Menteri Dalam Negeri menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pos pelayanan terpadu yang tadi Permendagri nomor 13 tahun 2024 serta nanti akan ada program kegiatan dan subkegiatan posyandu yang akan diakomodir dalam RKPD dan APBD tahun 2020. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dengan adanya kebijakan yang baru ini adalah tim pembina posyandu nantinya secara intens melakukan pembinaan kepada pengurus dan kader untuk merencanakan program, kegiatan, dan subkegiatan sehingga dapat menjawab permasalahan real yang ada di masyarakat melalui pelayanan 6 bidang SPM. Karena desa dan kelurahan sebagai institusi yang dekat dengan posyandu memberikan dukungan terhadap posyandu tersebut serta pemantauan dan evaluasinya. Kami sebagai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta OPD Mitra Posyandu mengkoordinasikan dan memfasilitasi posyandu dalam memberikan pelayanan 6 bidang SPM kepada masyarakat serta mendukung usulan program kegiatan dan subkegiatan. Bapeda nantinya akan membantu proses perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, serta memastikan rencana program kegiatan tersebut masuk dalam RPJMD dan RKPD. Kemudian DPKAD atau BPKAD membantu dan memastikan perencanaan anggaran posyandu diakomodasi dalam APBD. Nah, mungkin ini ada quotes ya untuk hari ini yang mungkin Bapak Ibu menjadi penyemangat bahwasanya keberhasilan dimulai dari impian besar dan tekad yang kuat. Jadi meskipun posyandu banyak sekali transformasi ya perubahan setiap eranya, tapi
paling tidak kita harus terus maju, bergerak maju meskipun perlahan. Posyandu sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Posyandu, sahabat masyarakat. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak Yusuf yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita tanya jawab aja berdiskusi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Agung atas pemaparan materinya. Eh, Baik, untuk acara sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan terkait urgensi kebijakan posyandu dalam memberikan pelayanan 6 bidang SPM di desa. Monggo teman-teman, mungkin ada yang masih belum mengerti yang sudah dijelaskan barusan. Ya, ini memang masih baru ya Pak. Nanti akan ada sosialisasi lebih lanjut nih. Nanti dari DPRD Provinsi juga. Dan nanti kita akan mungkin sampaikan nanti ya, kepada desa melalui mungkin apa ya, seperti kebijakan atau seperti apa gitu ya Pak. Karena memang ini masih tanggal 17 September baru permendak. Ya, masih baru Pak ya, Iya, 11 17 September. September. Masih Paling belum tidak ada Bapak protokol. Ibu sudah tidak lagi menggunakan bahasa Pokjanal sekarang sebagai tim pembina posyandu. Ya, enggak pakai istilah pop channel. Oke, monggo Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Mungkin? Untuk Permendagrinya saya berikan ya Pak Ucup yang terbaru itu 13 ya. Oke. Sama Siapa? peraturan yang tadi itu ya, yang Oke. banyak tadi ada 4 kan. Siap, nanti saya taruh di materi, Pak. Di Iya, link iya. materi, Pak. Kemudian, Halo. oh ya, untuk Oke. informasinya juga ini Pak, sekarang untuk posyandu sudah tidak lagi menggunakan kata meja. Jadi sudah ada langkah 1, langkah 2 gitu. Nggih. Jadi mohon untuk disosialisasikan. Terkadang ada beberapa kader yang masih menggunakan bahasa meja karena sudah berganti menjadi langkah. Oke. Baik. Sudah bukan lagi menjadi meja. Siap. Halo. Ini apa ada penghuninya? Monggo yang mau bertanya. Ini ada yang on mic ini. Mbak Febianti dari Wonokerto mungkin ada yang ditanyakan? Nggak ada, Mas. Baik. Bu Kris. Nggak apa-apa nanti anu Pak, misalkan kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa WA atau mungkin bisa ke kantor itu aja sih. Yang C24 ke ruang nomor antrian A3. Oke. Pak Yusuf.
Oh, ini sedikit saya juga mau bertanya. Ya, monggo, Dalam monggo, monggo. enam pelayanan Ah, dalam pelayanan enam bidang ini apakah ah. ada hambatan, Mbak, selama ini, Pak? Nah, selama ini kan kalau posyandu itu kan mereka hanya melakukan bidang yang kesehatan saja nih, Ya, secara umum. Tetapi di tempat kita itu kan sebenarnya ini kan sudah dilakukan gitu, terutama terkait dengan posyandu gerbang masyarakat. Betul nih kan kita sudah melakukan hal tersebut mulai dari terkait dengan sosial dan kemudian kesehatan, kemudian terkait dengan semuanya itu yang 6 bidang SPN. Nah, mungkin kalau di kabupaten lain kan masih belum semuanya melakukan itu. Posyandu hanya berfokus pada kesehatan. Tetapi kalau di tempat kita sendiri di Kabupaten Lumajang itu sebenarnya sudah melakukan hal tersebut. Cuman memang untuk pembinaan dari kami, baik itu dari tim pembina atau dulu kalau namanya Pokjana itu kan memang belum optimal gitu, belum optimal nih karena memang ada beberapa misalkan kemarin terkait dengan Juknis Posyandu yang ada mungkin beberapa sudah menerima tetapi ada yang belum gitu ya. Padahal itu sudah kami berikan, mungkin ada yang tertinggal di pengurus yang lama atau mungkin mereka sudah apa ya, terselip atau mungkin lupa menaruhnya dan akhirnya ada beberapa kebijakan dari Posyandu Berbangmas yang mungkin tidak bisa tersampaikan dengan baik. Nah, itu mulai kemarin, mulai tahun 2023 kan kami melakukan pembinaan gitu yang secara bertahap nih, yang kemarin mungkin ada beberapa desa yang sudah kami kunjungi. Nah, itu sebagai salah satu cara kami untuk melakukan pembinaan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan posyandu, mulai dari pembinaan terkait dengan kepengurusannya, yang mulai kemudian terkait dengan peng-SPJ-an sampai dengan bagaimana terkait apa namanya pelaksanaan posyandu yang ada di lapangan terkait dengan mungkin ada beberapa yang untuk pometinya mungkin belum bisa dengan dapat digunakan dengan baik. Nah, itu mungkin nanti bisa berkoordinasi. Ya, misalkan ada beberapa kan kemarin yang masih belum bisa melakukan pengukuran antropometri. Nah, itu bisa berkoordinasi dengan dinas kesehatan maupun dengan puskesmas ataupun dengan apa, petugas kesehatan yang ada di desa. Nah, seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya memang kita juga berbenah gitu dari mulai tahun 2023 itu langsung melakukan pembinaan yang selama ini kan kemarin kan hanya mengeluarkan bukunya saja tetapi juknis itu tidak sampai bisa tersosialisasi dengan baik di semua desa gitu. Karena waktu itu terkendala dengan anggaran waktu itu ya dan baru di tahun 2023 kami berserta tim waktu itu di tahun 2023 berusaha untuk melakukan pembinaan ke desa-desa yang memang membutuhkan untuk pembinaan gitu ya. Dan ada beberapa yang mungkin punya inisiatif untuk mengundang kami ke kecamatan ataupun ke desa ya terkait dengan posyandu Berbangmas pada saat itu mulai tahun 2003 dan 2024 yang kemarin terakhir kami lakukan pembinaan di desa di desa Kalidilem di kecamatan Randuabu terkait dengan posyandu dan memang tidak semuanya bisa kami kunjungi ya, karena keterbatasan juga jadi nggak apa-apa monggo apabila ingin berkonsultasi bisa melalui WA saja ataupun bisa berkunjung ke kantor DPMD Pak Lumajang seperti itu Pak. baik, Pak Agung. Ini mungkin teman-teman masih ada yang belum punya nomor WA-nya, kan? Ya, nanti di chat di kolom chat aja ya Pak. Oke. Jenengan kan kertas nih di chat kan aja. Nggak apa-apa nanti monggo kita belajar bersama terkait dengan transformasi posyandu yang new era sekarang ya. Jadi sudah tidak lagi posyandu KPR tapi lembaga desa yang melayani 6 SPM. Jadi tidak hanya kesehatan tapi juga pendidikan, sosial sampai dengan Tramdikbud Linmas juga. Jadi nanti mungkin ya posyandu Gerbangmas kita juga nanti akan juga menyesuaikan itu juga ada beberapa yang harus disesuaikan. Oke, monggo Pak. Oke, Mungkin ada monggo lagi yang mau teman-teman, ditanyakan. mungkin ada yang ditanyakan. Kalau yang nggak berani on mic, bisa langsung di chat.
tahu nanti bisa via WA aja nggak apa-apa sih Pak gitu. Kalau misalkan anu ya, atau bisa ke kantor gitu. Ya, baik. Itu aja. Mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan mungkin. Baik, seperti biasanya mungkin ada kata-kata menutup dari Bapak Agung. Oke, mungkin tadi ya sebagai penutup saja bahwasanya Posyandu era sekarang adalah Posyandu yang sudah berbeda dengan Posyandu yang dulu ya, yang merupakan Posyandu sebagai KBM, tetapi sekarang adalah Posyandu sudah bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang juga nanti bisa bermitra dengan pemerintah desa. Jadi monggo Bapak Ibu bisa merangkul mereka dan bisa mengajak bekerja sama gitu, dalam mitra sebagai mitra kerja dari pemerintah desa. Itu saja. Oke, berarti dari ini pemerintah desa diharapkan untuk bisa menjadi mitra dalam posyandu ya. Atau Oke, mitranya. Jadi paling tidak bisa merangkul mereka. Gitu aja. dalam 6 pelayanan, 6 bidang Iya, 6 pelayanan pelayanan SPM tadi. bidang Ya, SPM itu. nanti bisa diajak untuk bekerja sama, bermitra. Oke, baik siap. Itu Agung, terima kasih Agung Oke, atas sama-sama. pemaparan dan pertanyaan jawabnya. Monggo seperti biasanya teman-teman untuk on kamera agar kami bisa mendokumentasikan. Siapkan foto yang terbaik ya. Baik, monggo yang belum on kamera segera on kamera. Pada hitungan ketiga admin akan mengambil dokumen. Baik, sudah. 1, 2, 3. Tahan. Baik, untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Tahan. Eh, baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu dan terutama kepada Bapak Agung sudah memberikan pemaparan materi yang sangat berharga dalam hari ini dalam seri webinar yang ke-32. Eh, dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu setia mengikuti JPKP yang setiap Jumatnya memberikan materi yang berharga lah, setidaknya bermanfaat bagi kita. Baik, saya selaku host yang bertugas dalam seri webinar ini menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.